Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kurniawan, mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori konseling keluarga menurut Bowenian. Ya, jadi di slide pertama itu tentang pandangan Bowen. Nah, di sini keluarga merupakan faktor penting bagi individu. Family therapy versus family system therapy. Kemudian family therapy, tindakan psikoterapi terapeutik keluarga untuk memperbaiki fungsi psikologis. Selanjutnya family system terapi, sejenis terapi keluarga yang fokus pada interaksi anggota keluarga dan melihat seluruh keluarga sebagai sebuah sistem. Nah, jadi perbedaannya yaitu ada pada jumlah orangnya ya, family therapy versus family therapy system, dan family therapy tindakan psikoterapeutik keluarga untuk memperbaiki fungsi psikologis. Nah, jadi selanjutnya lagi yaitu ragam terapi keluarga. Di sini ada beberapa terapi ya. Nah, di sini ada menurut Bowen yaitu intergenerasional. Selanjutnya Salvador menurut struktural, J. Haley strategi, Gestalt eksperiental. Nah, slide selanjutnya yaitu pendekatan Bowen. Di sini menekankan pada sistem emosi, keluarga, dan sejarah. Sistem ini dapat dilacak melalui dinamika keluarga, orang tua, dan keluarga kakek nenek. Nah, keluarga memproyeksikan emosi mereka pada anggota keluarga tertentu dan reaksi anggota keluarga itu terhadap keluarga lainnya. Ya, di sini ada konsep dasar Bowen, differential of self, triangulasi sistem emosional keluarga, proses proyeksi keluarga, proses transmisi multigenerasional, sibling position, regresi sosial. Ya, selanjutnya yaitu pembedaan self, di mana ini merupakan konsep di dalam interapik maupun antar individual. Nah, selanjutnya aspek intrafisik merupakan kemampuan untuk memisahkan perasaan dan pikiran. Orang mampu membedakan adalah orang yang tidak diingin. Ia hanya berpikir dan tidak pernah merasa. Nah, ada aspek intrapersonal. Orang yang tidak mampu membedakan akan bereaksi secara emosional, baik positif maupun negatif, terhadap orang lain. Ia memiliki identitas otonom yang terbatas. Jadi di sini ya pembedaan antara self yang ada di sini ya. Selanjutnya yaitu segitiga. Semua hubungan yang signifikan secara emosional dibayangi oleh pihak ketiga. Nah, di dalamnya termasuk saudara, teman, benda-benda, pekerjaan, dan memori. Nah, hubungan bersifat dinamis, ada siklus kedekatan. Segitiga dapat berkembang pada waktu berjauhan. Nah, dalam hubungan, pasangan yang mengalami tekanan akan sering berhubungan dengan orang lain untuk mendapatkan teman sekutu. Nah, kadangkala orang dekat menawarkan dukungan ketika mengalami konflik atau kecemasan. Selanjutnya itu tujuan konseling. Nah, di sini menurunkan kecemasan dan memperbaiki gejala-gejala yang timbul. Nah, selanjutnya meningkatkan setiap partisipasi sesuaikan dengan tingkatan pemisahan dirinya dalam rangka meningkatkan adaptasi keluarga sebagai sistem. Dan metode standarnya adalah dua orang dewasa. Nah, sebagai pelatih atau supervisor, meminimalkan keterlibatan secara emosional dengan keluarga. Selanjutnya teknik terapis. Di sini ada contoh kayak teknik terapis meliputi ya.
mendefinisikan dan mengklarifikasi hubungan antara anggota keluarga, membantu anggota keluarga mengembangkan hubungan satu sama lain, menimbulkan hubungan segitiga. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut Bowen. Di sini ada bentuk alamiah, di mana perilaku manusia selalu berubah, di mana sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Nah, apabila dalam masyarakat sekitar terjadi perubahan lingkungan, fisik atau sosial, budaya, dan ekonomi, maka anggota-anggota masyarakat di dalamnya juga akan mengalami perubahan. Nah, jadi di sini perubahan masyarakat ya pada perubahan yang ada di ilmiah. Di sini juga ada contohnya, misalnya Bu Ani apabila sakit kepala atau pusing membuat ramuan daun-daunan yang ada di kebunnya lalu meminumnya. Tetapi karena intensifikasi kebunnya, maka daun-daun untuk obat tersebut terbabat habis, diganti dengan tanaman-tanaman untuk bahan makan. Maka dengan tidak berpikir panjang lebar lagi, Bu Ani berganti minum jamu cap jago yang dapat dibeli di warung. Ya, selanjutnya itu perubahan rencana. Nah, perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek. Misalnya Pak Anwar adalah perokok berat, tetapi karena pada suatu saat ia terserang batuk-batuk yang sangat mengganggu, maka ia memutuskan untuk mengurangi merokok sedikit demi sedikit, dan akhirnya ia berhenti merokok sama sekali. Nah, jadi di sini ya kayak perubahan secara internalnya ya, internal dia sendiri ya. Nah, selanjutnya yaitu kejadian untuk berubah. Nah, apabila terjadi suatu inovasi atau program membangun di dalam masyarakat, maka sering terjadi adalah sebagai orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Tetapi sebagian orang lain sangat lambat untuk menerima inovasi untuk perubahan tersebut. Hal ini disebabkan karena pada setiap orang mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda. Setiap orang dalam suatu masyarakat mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda meskipun kondisinya sama. Di dalam program kesehatan, agar diperoleh sebuah perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kesehatan, sangat diperlukan usaha-usaha konkret dan positif. Jadi di sini untuk kesediaan untuk berubah ya. Ya, selanjutnya itu strategi pengubahan tingkah laku. Di sini strategi pengubahan tingkah laku ada dua, yaitu pemberian informasi dan diskusi partisipasi, di mana pemberian informasi ini dengan memberikan informasi tentang cara-cara mencapai hidup sehat, cara pemeliharaan kesehatan, cara-cara menghindari penyakit dan sebagainya, akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Nah, sedangkan yang kedua, diskusi dan partisipasi. Cara ini adalah sebagai peningkatan cara yang kedua tersebut di atas, di mana dalam memberikan informasi tentang kesehatan tidak bersifat searah saja tetapi dua arah. Nah, hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi tetapi juga harus aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang diterimanya. Nah, jadi strategi yang pertama tadi dia cuma menggunakan dengan satu arah ya, yaitu pasif, sedangkan diskusi dan partisipasi itu menggunakan dua cara. Nah, selanjutnya itu ada teknik, dimana tekniknya itu genograms, kembali ke rumah, selanjutnya detriangulasi, selanjutnya hubungan orang perorangan, dan perbedaan self. Baik, sampai di situ penjelasan tentang teori Bowen. Saya Andi Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.